Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan 36. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema kita hari ini adalah kesaksian. Hari ini gereja memperingati Santo Stanislaus, seorang uskup dan martir. Stanislaus, seorang anak tunggal, ternyata tidak menjadi penghalang untuk mengikut Tuhan secara khusus. Dengan kepribadian, kecerdasan, dan hidup rohaninya yang baik, ia membaktikan dirinya sebagai imam dan di kemudian hari diangkat menjadi uskup. Dengan berani, ia menegur raja yang melanggar moral Kristiani dan memberikan sanksi. Namun justru inilah yang akhirnya menghantarkan dia kepada kemartiran. Itulah cerita singkat Santo Stanislaus, sang pemberani. Ternyata tidak semua yang baik dan benar itu diterima orang. Yesus pun memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat dan didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Keteladanan Santo Stanislaus tentu meneguhkan kita. Kita dipanggil untuk menegakkan nilai-nilai iman dan moral di tengah-tengah masyarakat. Tentu hal ini tidak mudah. Ada kuasa-kuasa yang mengancam kehidupan dan pelayanan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang datang dari atas walau kita ada di bumi. Untuk mewartakan Injil Kristus dan mengajarkan iman dan moral kepada sesama, kita harus mengambil prinsip orang-orang yang datang dari atas, sebagaimana Yesus sendiri. Kita harus bersaksi terus dalam hidup ini, walau orang-orang tidak mau mendengarkan dan menerimanya. Apa yang kita lihat dan dengar dari ajaran Kristus, terus kita bagikan kepada sesama yang lain. Kita hanyalah penyambung lidah Tuhan, maka jangan cemas, jangan gelisah, dan jangan putus asa. Kita kembali ingat kata-kata Santo Petrus, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, marilah kita terus memupuk dalam diri kita semangat untuk menjadi saksi Kristus. Soal celaan, penghinaan, penolakan itu bukan hal baru. Yang menjadi hal baru dan luar biasa adalah ketika kita dengan gigih memberi kesaksian iman kepada sesama tentang Yesus Kristus yang bangkit. Saudara-saudari terkasih, semoga kita tidak goyah tak kala berhadapan dengan pelbagai tantangan yang dapat meredam daya pewartaan kita. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus senantiasa membimbing, senantiasa menuntun, mengarahkan, dan menyertai kita
dalam tugas pelayanan, baik dalam keluarga, dalam komunitas, maupun di tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.